Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Indrani dengan NIM 0503232088 dari Program Studi Perbankan Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi, Keuangan, dan Monetarisme yang diampu oleh Ibu Haidar Rahmaini Jamilah. Di video ini saya akan membahas tentang ekonomi moneter Islam ke depan, strategi kebijakannya, dan juga pandangan Islam terhadap uang. Yuk langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama, ekonomi moneter Islam ke depan. Ekonomi moneter Islam adalah salah satu cabang penting dalam sistem ekonomi Islam. Kalau di Islam konvensional lebih fokus bunga dan suku bunga, ekonomi Islam justru menolak itu. Fokusnya adalah ke keadilan, aktivitas ekonomi real, dan bagi hasil. Ini jelas untuk menghindari ketimpangan dan mendukung stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Di sini uang bukan untuk disimpan saja, tapi harus bergerak untuk kemaslahatan bersama. Selanjutnya, nih kita bahas strategi kebijakan moneter Islam ke depan. Strategi kebijakan moneter Islam masa depan. Ke depan, strategi kebijakan moneter Islam harus dirancang supaya adil, sehat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Caranya gimana? Yang pertama, sistemnya harus memastikan pertumbuhan ekonomi juga adil dalam distribusi kekayaan. Yang kedua, semua kebijakan keuangan harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu, penting banget untuk dikembangkan instrumen keuangan Islam seperti sukuk dan mudharabah. Pemerintah juga punya peran penting supaya semua kebijakan ini bisa berjalan efektif. Dan terakhir, sistem Islam juga harus bisa terintegrasi dengan ekonomi global, tapi tetap menjaga prinsip Islam. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu peran uang dalam sistem moneter Islam. Peran uang dalam sistem moneter Islam. Dalam Islam, pengelolaan uang bukan hanya soal menambah atau mengurangi jumlah uang beredar, tapi lebih dari itu. Bank syariah punya peran besar dalam menjaga keseimbangan sektorial. Sistem moneter Islam menghindari krisis dengan tidak menerapkan bunga dan tidak spekulatif. Bank syariah itu berfungsi sebagai tempat investasi yang amanah, bukan cuma tempat pinjam-meminjam. Jadi sistem ini jauh lebih kokoh dalam menghadapi gejolak ekonomi. Nah, kalau tadi soal peranan, sekarang kita lihat konsep uang dalam Islam. Uang itu bukan komoditas, jadi nggak boleh dijadikan objek untuk cari untung dari selisih nilainya. Fungsinya ada 3. Pertama, sebagai alat tukar satuan hitung dan penyimpan nilai. Kemudian penyimpanan uang pun harus punya tujuan yang baik, bukan untuk ditimbun. Kemudian uang juga harus dizakati kalau udah mencapai batas minimal dan waktunya. Terakhir, pokoknya uang itu harus beredar ke sektorial, bukan untuk spekulasi atau keuntungan pribadi saja. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu peran uang dalam sistem moneter secara umum. Uang itu punya peran penting dalam sistem ekonomi, bukan cuma buat transaksi, tapi juga sebagai dasar kebijakan moneter. Misalnya,
Dengan mengatur uang jumlah yang beredar, bank sentral bisa mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam Islam, bank sentral juga harus pastikan bahwa kebijakan moneter membantu sektor real berkembang, bukan malah menimbulkan krisis. Jadi, uang itu harus digunakan untuk investasi dan aktivitas ekonomi produktif, bukan spekulatif. Terakhir, mari kita lihat pandangan Islam secara umum tentang uang. Dalam Islam, uang itu adalah amanah. Uang bukan tujuan hidup, tapi alat untuk mencapai kemaslahatan. Islam melarang riba, spekulasi, dan penimbun uang. Keuntungan yang halal itu harus datang dari usaha dan resiko di sektor real. Islam juga mengajarkan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk distribusi kekayaan yang adil. Bahkan secara historis, Islam sudah dikenal yang namanya dinar dan dirham, uang berbasis emas dan perak yang nilainya lebih stabil. Intinya uang harus jadi alat bantu untuk mendukung ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Jadi itu tadi pembahasan saya tentang ekonomi moneter Islam ke depan, mulai dari strateginya sampai ke pandangan Islam terhadap uang. Harapannya sistem ini bisa terus dikembangkan agar ekonomi dijalankan lebih adil, stabil, dan sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.